Apa kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Nah, saat ini kita masih belajar online di rumah. Walaupun kita belajar di rumah, ya, kalian harus lebih giat lagi belajar. Baca buku, ulang-ulangi kembali materi-materi yang telah diberikan guru-guru kalian kepada kalian. Nah, saat ini di masa pandemi COVID-19 saat ini, Miss tetap mengingatkan kalian agar kalian selalu hidup bersih dan jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara cukupkan vitamin, cukupkan istirahat. Lalu, apabila kalian ingin keluar rumah, gunakanlah masker dan tetap jaga jarak. Yang terakhir, Miss ingatkan kalian agar kalian selalu hidup bersih dan jangan panik. Baiklah, kita masih belajar agama Kristen. Sebelum kita belajar sebagai orang Kristen, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menerangi pikiran kita, agar kita dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar Tuhan kami mau belajar, biarlah kiranya Kau menerangi pikiran kami, agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami kepada kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke. Kita sudah berdoa tadi. Nah, saat ini Miss akan menerangkan mengenai materi bab yang keempat, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bab yang keempat, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Apa-apa saja kah itu? Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas satu persatu. Kita harus mengenal atau mengetahui berbagai pelayanan di gereja di dunia. Ya. Buka buku kalian halaman 88. Buka buku kalian halaman yang mengenai berbagai pelayanan gereja. Buka buku kalian mengenai gereja yang melayani dan bersaksi di dunia. Di bab yang keempat, buka buku kalian. Ternyata buku kita berbeda. Nah, buka ke buku kalian mengenai bersaksi dan melayani di gereja di dunia. Nah, mari kita lihat contoh-contoh di bawah, hanyalah beberapa catatan kecil tentang peranan dan kegiatan gereja di berbagai wilayah di tanah air dan dunia. Apa-apa saja kah itu? Yang pertama, gereja Protestan di Indonesia, ini dia. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB Koinonia Kebon Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta. Nah, gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini atau GPIB ini menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir yang besar di Jakarta. Nah, dan yang kedua, bentuk pelayanan gereja ini adalah Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, di saat tsunami di Aceh, ya, Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami. Itu dia. Nah, dan yang ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua, Pendeta Albert Yoku STH, mengatakan semua gereja, nah,
gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa. Ya, agar kaum laki-laki dewasa tersebut, lihat buku kalian di halaman yang kalian yang mengetahui ya. Agar semua laki-laki dewasa ya diberikan pendidikan, karena menghindari mereka untuk melakukan hubungan seks yang berisiko, itu dia. Dan yang keempat, ya, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai. Keempat, bentuk-bentuk pelayanan gereja yaitu gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai. Itu dia. Nah, sedangkan yang kelima, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Ya, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan ya agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Itu dia. Mengapa para perempuan ya ditolong yang rentan terkena penyakit HIV? Karena perhatian tersebut dapat mengendalikan ancaman HIV dan AIDS, sehingga mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat agar perempuan tersebut agar para perempuan yang rentan terkena penyakit HIV tersebut mendapatkan dukungan, agar mereka tidak rendah diri, agar mereka merasa dirinya itu mau diterima oleh masyarakat lainnya. Itu dia. Nah, selanjutnya mari kita lihat gereja yang memuridkan. Gereja yang memuridkan artinya adalah menjadi murid Kristus. Apa itu artinya menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus artinya orang-orang percaya yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya hidup mengikuti Kristus. Itu dia. Seperti kalian adalah murid SMP Harapan Mandiri. Nah, kalian di sini mau belajar dengan segala pengetahuan, baik pengetahuan alam, baik pengetahuan sosial atau bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, agama. Kalian mau belajar belajar yang diberikan oleh guru-guru kalian kepada kalian. Begitu juga dengan murid Kristus. Apa arti murid Kristus? Artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan diri kita hidup mengikuti Kristus. Saya rasa, kalian sudah mengerti tentang ini. Apakah itu menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus artinya orang-orang percaya yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya hidup mengikuti Kristus. Nah, itu dia. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita dapat menjadi murid Kristus. Yang pertama, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri maksudnya adalah tahu kita menempatkan diri kita, tidak menempatkan diri sebagai pusat hidupnya. Tidak menempatkan diri kita sebagai pusat hidup kita. Tetapi kita menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Itu artinya menyangkal diri. Maksudnya di sini hidup kita ini tujuannya hanya untuk Kristus. Pusatnya hanya untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, itu dia maksudnya menyangkal diri. Ya. Dan selanjutnya